Halo adik-adik sekolah minggu sekalian, apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya, dan semua tetap rajin-rajin ke sekolah maupun ke sekolah minggu, walaupun sekarang banyak di antara adik-adik yang mungkin masih dalam keadaan online ya, baik di sekolah maupun sekolah minggunya. Hari ini ada cerita sekolah minggu yang bagus banget, ditonton dari awal sampai akhir ya, karena di akhir nanti juga ada pesan firman Tuhan yang bisa membuat kita semua semakin bertumbuh. Pada suatu ketika, di sebuah tempat, terdapat sebuah danau yang sangat jernih airnya. Dikatakan bahwa airnya sejernih kristal. Ya, sejernih kristal. Sehingga, setiap orang yang melihat danau itu bisa melihat isi danaunya dengan jelas. Termasuk isi penghuni dari danau itu. Siapa ya penghuni danau itu ya? Nah, dalam cerita ini ada 3 ekor penghuni danau yang sangat terkenal. 2 yang pertama adalah 2 ekor ikan raksasa yang sangat kuat, yaitu si ikan biru dan si ikan merah. Iya, 2 ikan raksasa ini sangat terkenal karena mereka sangat kuat, sangat cepat, dan yang terutama sangat besar badannya. Ini membuat si ikan biru dan si ikan merah mempunyai sikap yang sangat sombong. Ya, mereka beberapa kali tidak bisa dipancing oleh orang-orang yang ingin menangkap mereka. Karenanya, mereka sangat suka bercerita tentang keberhasilan mereka saat lolos dari pancingan. Mereka akan mengatakan, wah, kami ini adalah ikan-ikan yang paling hebat di seluruh dunia. Kami tidak mungkin bisa dipancing. Hahaha. Siapapun yang mau memancing kami, mereka akan kecapean sendiri dan mereka akan pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Wah, sombong sekali ya. Oh iya, tadi kan Kak Fuye bilang ada 3 ya penghuni yang terkenal dari danau ini. Satu lagi adalah si katak hijau. Berbeda dengan 2 ikan temannya yang sombong, si katak hijau ini mempunyai hati yang tidak sombong. Ia sangat rendah hati dan sangat baik. Kita lihat, setiap hari katak hijau ini bermain dengan 2 ikan itu. Katak hijau ini sebenarnya juga menjadi hewan yang diincar oleh para pemburu. Banyak para pemancing yang ingin menangkap si katak hijau. Tetapi tidak seperti 2 ikan itu, ketika ada orang yang mau memancingnya, ia akan segera pergi ke tempat yang aman. Nah, seperti pada suatu hari, ada 2 orang pemancing yang sangat hebat. Mereka sangat terkenal bisa menangkap ikan jenis apapun dan hewan jenis apapun. Kedua pemancing itu datang ke danau yang sejernih kristal. Mereka lalu melihat, nah, ini dia danau tempat adanya 3 hewan yang terkenal, yaitu ikan biru dan ikan merah yang tubuhnya besar, dan si katak hijau. Ayo kita tangkap mereka. Ya, ayo kita tangkap mereka. Nah, benar saja. Mereka datang dan mulai mengamati isi danau. Mereka melihat-lihat. Itu dia. 2 ikan besar, si ikan merah dan ikan biru. Ini ikan-ikan yang harus kita tangkap. Mereka pasti bisa kita jebak. Lalu, 2 pemancing ini mulai menyusun rencana untuk menangkap 3 hewan tersebut. Termasuk si katak hijau. Tapi, katak hijau yang sudah mendengar rencana ini, lalu ia segera pergi, memperingatkan teman-temannya, si ikan biru dan si ikan merah. Hai teman-teman, berhati-hatilah. Aku tadi melihat ada 2 pemancing hebat yang datang. Mereka ingin menangkap kita. Sebaiknya kita bertiga segera pergi bersembunyi. Jangan sampai kita nanti tertangkap oleh pemancing-pemancing itu. Tetapi ikan merah dan ikan biru, mereka malah mengejek si katak hijau. Mereka mengatakan, hahaha, sudahlah katak, kamu saja yang bersembunyi. Kami berdua ini sangat hebat. Biarkan mereka datang. Kami akan bermain-main dengan pancingan mereka.
dan kami tidak akan tertangkap. Hahaha. Mereka akan pulang tanpa membawa apa-apa. Wah, seperti biasa, ikan biru dan ikan merah tetap bersikap sombong. Katak hijau lalu memutuskan untuk bersembunyi saja di tempat yang jauh. Akhirnya, dua orang pemancing itu datang kembali. Mereka pemancing-pemancing yang sangat hebat. Mereka mulai melemparkan benang pancingan mereka untuk menangkap hewan-hewan yang ada di danau. Mereka sangat sabar, mereka menunggu terus, dan mereka mulai melihat, itu si ikan biru dan si ikan merah. Kita harus bisa menangkap mereka. Dengan kesabaran mereka dan dengan keahlian mereka, akhirnya ikan merah dan ikan biru mulai memakan umpan yang ada di pancingan. Wah, setelah mereka memakannya, para pemancing itu mulai menarik mereka dengan sekuat tenaga. Ikan-ikan itu seperti biasa, mereka yakin, kita pasti bisa lolos dari pancingan ini. Mereka mulai bergerak dengan kencang ke sana kemari. Tetapi, para pemancing ini bukanlah pemancing sembarangan adik-adik. Mereka pemancing yang sangat hebat. Ketika pancingan yang ditarik, mereka tetap dengan sabar berusaha agar ikan-ikan itu tidak terlepas. Wah, terjadilah adu kekuatan dan adu keahlian. Sampai si ikan biru dan si ikan merah, mereka mulai kelelahan. Wah, mereka tidak bisa meloloskan diri dari pancingan kedua orang pemancing itu. Kita lihat, itu akhirnya mereka berdua tertangkap adik-adik. Lihat, mereka berdua berhasil diangkat oleh para pemancing itu, baik si ikan biru maupun si ikan merah. Ya, si katak hijau yang melihat itu dari jauh merasa sedih. Aduh, teman-temanku, mereka tertangkap oleh para pemancing. Padahal aku sudah memperingatkan mereka. Katak hijau pun memutuskan untuk pulang. Di sana meskipun ia sedih, tetapi ia juga bersyukur karena ia berhasil bersembunyi dan tidak sombong seperti teman-temannya. Ia berhasil selamat dari jebakan para pemancing. Nah, bagaimana tadi ceritanya? Menarik dan seru kan? Dari cerita ini kita mempelajari satu hal nih adik-adik ya, yaitu sikap sombong akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Tidak baiknya apa ya? Kalau di cerita tadi kita lihat ya, ikan-ikan yang sombong itu akhirnya berhasil ditangkap oleh orang-orang yang memancing mereka. Kalau sikap sombong dalam kehidupan kita sehari-hari kira-kira apa sih adik-adik? Mungkin bukan menyombongkan kekuatan, bisa juga menyombongkan karena kita pintar, kita males. Udahlah, nggak usah belajar. Nggak belajar pun nilaiku sudah bagus, ngapain belajar? Nah, barangkali bisa seperti itu ya. Nggak baik itu seperti itu ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan bahaya akan datang. Kapan hal-hal yang buruk akan datang, kita nggak tahu. Kalau kita pas nggak belajar, tahu-taunya ulangannya lebih susah dari biasanya. Nilai kita jadinya jadi kurang. Kan itu merugikan kita juga ya. Makanya janganlah bersikap sombong. Ya kita pun ditulis, yaitu di kitab Amsal. Kita baca sama-sama ya. Ini dia dari Amsal 18 ayat 12. Kak Fuye bacakan ya. Udah siap kan? Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Maksudnya di sini apa sih? Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Artinya tinggi hati atau kesombongan itu adalah awal dari suatu hal yang gak baik. Seperti tadi diceritakan tadi ya, karena sombong akhirnya tertangkap. Begitu juga dengan contoh yang sudah Kak Fuye sebutkan. Nah, semoga adik-adik di sini tidak menjadi orang-orang yang sombong atau tinggi hati, melainkan menjadi orang yang rendah hati. Oke, sampai di sini ya cerita dari video kali ini. Semoga ini bisa membuat adik-adik semakin bertumbuh lagi. Jangan lupa untuk tetap rajin sekolah minggu, meskipun sekolah minggunya mungkin masih online. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!